Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Setiawan, kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Dan tidak usah lama-lama, langsung pada intinya. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual. Dan dalam pasar oligopoli ini terdapat beberapa contoh industri, yaitu industri rokok, industri mobil, jasa penerbangan, dan lain-lainnya. Dalam menjalankan usaha ini, membutuhkan iklan dan promosi yang berperan sangat penting bagi oligopolis. Iklan dan promosi itu sendiri akan membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopolis menjual barang yang relatif homogen, sehingga dapat saling menggantikan, yang bersifat substitusi walau tidak sempurna. Pasar oligopoli sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat beberapa penjual di pasar, yang umumnya kurang dari 10, dengan banyaknya pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Yang ketiga, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Dan yang keempat, sistem harga yang kaku. Yang kelima, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Dan pasar oligopoli memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama, oligopoli murni, yang bisa disebut pure oligopoli, merupakan pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik, misalnya semen dan air mineral. Yang kedua, oligopoli terdiferensiasi, merupakan pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda, dan laptop. Dan di dalam pasar oligopoli itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu kelebihannya konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, perang harga antar produsen sering terjadi. Dan yang kedua, produsen menggelontorkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Dan yang terakhir, pemborosan sumber daya ekonomi. Dalam pasar oligopoli ini juga memiliki beberapa pengaruh, yaitu yang pertama, keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan hasil produksi ini merupakan barang yang sangat rumit yang terdiri dari komponen yang banyak. Biasanya, perusahaan oligopoli memproduksi jenis barang, yaitu seperti perusahaan rokok. Dan yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi ini merupakan mengingat keuntungan yang diterima adalah supernormal dan perusahaan besar dengan price leadership-nya. Maka jenis pasar oligopoli ini merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi. Dan apa yang dimaksud price leadership? Price leadership yang mempraktikkan kepemimpinan harga yang diterapkan oleh salah satu perusahaan, yang biasanya perusahaan besar dan rendah ongkos produksinya. Dan pada gambar di bawah ini merupakan contoh kurva dari price leadership. Key demand curve
yang bisa diartikan model kurva permintaan yang bengkok. Di dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan lain melakukan penurunan harga juga, agar mereka tidak kehilangan langganan. Demikian juga sebaliknya, apabila perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga, karena bila harga tidak berubah, mereka akan mendapat tambahan langganan. Model kurva di bawah ini merupakan model kurva yang tertekuk atau terpotong. Sebuah pasar yang mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan di industri memotong harga, perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi jika menaikkan harga, perusahaan lain itu tidak akan mengikuti hal itu. Di sini merupakan tabel permintaan pasar oligopoli, yang dimana jika harga relatif murah, maka jumlah permintaan akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan cenderung akan turun. Dan keseimbangannya yaitu sehubungan dengan bentuk kurva permintaan yang bengkok, atau bisa disebut kin berarti patah, tersebut, maka kurva MR pun akan mengikutinya. Demikian penjelasan singkat tentang pengertian dan unsur lainnya terkait pasar oligopoli. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk Anda semua. Jenis pasar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Anda akan kesulitan untuk menembus pasar ini, namun jika Anda sudah masuk ke dalam pasar ini, maka Anda akan mendapatkan keuntungan besar dan stabil. Cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai pasar oligopoli. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.